Selamat malam. Kami dari kelompok Polin ingin mempresentasikan studi kasus kami mengenai Polin sebagai layanan nebeng antar kota dengan harga yang terjangkau. Transportasi di antar kota sendiri sering menjadi masalah yang ribet dan mahal. Nah, Polin ini hadir sebagai sebuah solusi nebeng antar kota yang lebih murah dan praktis. Polin memudahkan pengguna untuk mencari pilihan dalam bepergian antar kota tanpa memikirkan uang yang boros. Jadi studi ini akan membahas bagaimana Polin dirancang menggunakan design thinking yang bertujuan dan berfokus kepada kebutuhan pengguna. Identifikasi masalah sendiri dalam perjalanan kota sering terjadi masalah dari banyak orang, mulai dari biaya transportasi mahal, terutama untuk mahasiswa dan pekerja tentunya dengan budget yang terbatas. Polin hadir untuk mengatasi hal-hal dengan menawarkan solusi nebeng antar kota yang lebih hemat, nyaman, dan fleksibel. Jadi pengguna bisa bebas untuk memilih rute serta waktu perjalanan sesuai kebutuhan mereka. Pada tahap empathize, kami mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara dengan salah satu mahasiswi bernama Indri. Menurut Indri sendiri, faktor paling penting yaitu keamanan dan fasilitas yang nyaman. Jadi supaya penumpang merasa aman selama perjalanan. Ia juga menyarankan adanya fitur wanita dengan wanita, serta informasi data diri driver seperti kondisi kesehatan, SIM lengkap, dan surat berperlakuan baik. Dari sisi desain sendiri, berdasarkan hasil wawancara dan empathy map, kami menemukan masalah utama yaitu bagaimana cara menyediakan transportasi nebeng antar kota yang murah, aman, dan nyaman. Untuk Idiot sendiri pada tahap ini, kami membrainstorming dan memutuskan untuk membuat website yang menghubungkan pengguna dengan tujuan perjalanan yang sama agar bisa berbagi kendaraan. Jadi fitur utama meliputi pencarian perjalanan, pemesanan mudah, dan sistem rating untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Polin sendiri adalah layanan transportasi berbasis website yang menyediakan sistem nebeng antar kota dengan harga lebih terjangkau. Konsep utamanya yaitu berbagi kendaraan untuk perjalanan supaya biaya lebih hemat sekaligus mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya dan dampak untuk lingkungan. Untuk brand identity-nya di sini kita memilih penyu. Penyu ini memiliki panduan simbol karena melambangkan perjalanan, ketahanan, dan arah tujuan. Jadi penyu ini identik dengan perjalanan lintas samudra yang sama halnya dengan semangat Polin untuk mendukung perjalanan jauh dan penuh makna. Perpaduan simbol sendiri di sini kombinasi penyu dan garis jalan memberikan makna bahwa setiap perjalanan pasti punya tujuan. Untuk tagline sendiri di sini kita mengambil dua tagline yaitu nebeng mudah dan perjalanan ramah. Nebeng mudah sendiri berarti Polin menekankan layanan nebeng antar kota yang praktis dan gampang untuk dipakai serta nggak ribet. Untuk perjalanan ramah sendiri punya 3 makna penting yaitu ramah lingkungan diambil karena berbagi kendaraan bisa mengurangi emisi dan kemacetan. Ramah sosial sendiri karena perjalanan jadi lebih akrab dengan adanya interaksi antar penumpang dan driver. Dan yang terakhir ramah. Ramah ini diambil karena biaya ongkos jauh lebih hemat dibandingkan bepergian sendiri. Untuk warna color palette, Polin menggunakan 3 warna inti, yaitu ada biru, keabu-abuan, gelap yang memberikan kesan aman dan terpercaya. Warna pastel cream untuk menghadirkan suasana atau nuansa bersih, minimalis, dan terkesan santai. Sementara oranye sendiri melambangkan perjalanan yang ramah, menyenangkan, hemat biaya, dan penuh energi. Untuk konsep website sendiri di sini, konsep website Polin berfokus pada user flow penumpang, penggunaan langsung daftar akun, lalu di homepage bisa diisi tujuan dari lokasi jemput. Setelah itu sistem akan merekomendasikan driver terdekat sesuai jamnya. Pengguna cek driver dan kalau sudah cocok bisa langsung dipesan sampai driver tersebut menuju titik penjemputan. Di sini untuk masuk ke prototipe-nya, ini bagian di mana pengguna akan login menggunakan akun dan syarat untuk bisa masuk ke website Polin. Di bagian ini ada homepage di mana pengguna bisa mencari driver dengan membuat titik penjemputan, tujuan, hari, dan beberapa penumpang sesuai kebutuhan kita. Di bagian ini ada kontak Polin untuk pengguna jika di mana nanti akan ada kendala saat menggunakan website Polin. Dan di sini ada bagian siapa itu Polin, tentang Polin dan kenapa Polin itu ada. Dan di bawahnya ada bagian rekomendasi daftar penumpang yang laris akhir-akhir ini. Selanjutnya
Di sini ada di bagian atas ada sesi chat untuk para penumpang bisa chat langsung dengan drivernya. Untuk di sesi bawah, di saat para penumpang sudah setuju dan cocok dengan driver, mereka akan melakukan transaksi. Selanjutnya di bagian atas ini ada bagian detail dari driver untuk pengguna agar tahu bagaimana data lengkap mengenai driver. Dan bawahnya ada bagian di mana pengguna bisa mengedit data diri sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dalam tes pengujian, pada tahap akhir kita melakukan pengujian dengan melibatkan pengguna asli untuk mencoba prototipe dan memberikan umpan balik lewat Google Form. Kami kirimkan kepada para pengguna melalui uji coba ini, membantu kami mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki, mulai dari segi layout dan mungkin fitur-fitur ataupun desain yang masih kurang cocok dengan Polin. Masuk ke tahapan bagaimana pengguna atau driver menggunakan websitenya. Untuk yang pertama kali, pada tampilan pertama yang ada di website Polin, yaitu ada sesi daftar atau login dari website Polin. Di sini pengguna dapat memasukkan email mereka dan juga password mereka untuk mengakses website Polin. Setelah itu masuk dan para pengguna akan diarahkan ke website Polin atau beranda Polin. Di sini untuk memesan, para pengguna perlu mengatur sesi keberangkatan dan akan pergi kapan, akan pergi kemana, dan juga tanggal yang perlu, tanggal untuk bepergian itu tanggal berapa. Dan juga di sini ada jumlah penumpang. Setelah itu, para penumpang dapat memilih perjalanan mereka. Di sini, penumpang dapat memilih berbagai driver yang tersedia di hari tersebut. Mulai dari Lisa, di sini ada detail spesifikasi dari mobil tersebut, dari mobilnya si Lisa, yaitu BMW M4. Di sini para pengguna juga bisa langsung chat driver yang tersedia pada hari tersebut dan pada tanggal tersebut. Seperti ini. Setelah di sini ada berbagai macam rekomendasi kata-kata untuk mengawali chat dengan driver, dan di bagian sini ada beberapa daftar driver yang ingin di-chat atau beberapa driver yang aktif dalam chat. Kembali ke bagian pemesanan. Di sini para penumpang perlu memencet detail untuk memasuki tahapan selanjutnya. Di sini terdapat informasi mengenai arah penjemputan dan arah tujuan dari Surabaya ke Malang, dan di sini driver bersedia dengan bintang 4,96 yang profilnya telah terverifikasi. Di sini para penumpang dapat menempati kursi kosong, yaitu seperti ini tampilannya. Dan untuk kursi kosong sendiri tersedia ada 4, yaitu yang warna putih di sini, dan yang terisi sendiri ada 1, yaitu yang warna pink. Di sini untuk pengguna agar bisa memilih tempat duduk mereka sendiri, yaitu dengan memencet salah satu dari tempat yang kosong. Seperti ini, lalu konfirmasi. Setelah konfirmasi, pengguna bisa langsung mengarah ke selanjutnya dengan memencet rupiah. Selanjutnya para pengguna akan diarahkan untuk melacak driver yang sedang menuju ke titik jemput. Di sini tersedia juga beberapa detail driver seperti nama lengkap, alamat domisili, hingga bahasa, catatan, hingga fasilitas yang ada di mobil. Dan di sini juga ada ulasan terbaru mengenai driver sendiri atau feedback dari pengguna untuk driver.
Di bagian kiri juga ada status kesehatan mengenai driver dan juga informasi seperti SIM yang aktif hingga 12 Agustus 2028 dan SKCK aktif yang tentunya telah terverifikasi. Sekian dari kelompok Polin, terima kasih.